Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas tentang Blaze yang pernah gagal membunuh monster. Ya walaupun Blaze dijuluki sebagai hero nomor 1 dan paling kuat oleh beberapa pahlawan, tapi dia juga pernah gagal membunuh monster yang pernah dikalahkan oleh Saitama, yaitu Elder Centipede atau Mukade Choro. Ya mungkin di saat itu ada kondisi yang membuat Blaze tidak bisa membunuh Elder Centipede, atau dia emang gagal untuk membunuhnya. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas Blaze yang pernah gagal membunuh monster. Oke, kita pertama lihat dulu seberapa kuat sih Elder Centipede ini hingga Blaze bisa mengalahkannya. Nah, pada saat Phoenix Man membawa Garou ke asosiasi monster dengan terbang, dia sambil bercerita kepada Garou jika Elder Centipede sangatlah kuat. Bahkan Phoenix Man sangat pede dengan Elder Centipede bisa mengalahkan pahlawan kelas S seperti Silver Fang dan Genos ditambah dengan bom. Walaupun bertarung dengan secara solo melawan ketiga orang itu, Elder Centipede tetap bisa menang. Dan menurut penasihat dari asosiasi monster, yaitu Gyoro, dari semua pahlawan hanya ada 4 orang yang bisa bertahan melawan Elder Centipede. Yang pertama yaitu Tatsumaki yang memiliki kemampuan psikis terkuat. Ya mungkin ini udah jelas, tapi kemungkinan Tatsumaki hanya bisa mengimbangi Mukade Choro. Selanjutnya Metal Knight, pahlawan yang memiliki kekuatan militer yang secara jelas masih belum banyak diketahui siapapun, bahkan oleh asosiasi pahlawan sekalipun. Ketiga, manusia terkuat di bumi, yaitu King. Dah lah, ini mah nggak usah dibahas lagi. Kekuatan King emang bener-bener overpower, jadi nggak usah ditanya lagi. Dan pahlawan terakhir adalah Blaze, pahlawan nomor 1 yang hampir membunuh Mukade Choro. Dan sebenarnya kan Mukade Choro ini sangatlah kuat, tapi dia ada alasan juga mau bergabung dengan asosiasi monster, yaitu demi membalaskan dendamnya pada Blaze, karena dia ingin memancing Blaze yang sudah lama tidak muncul untuk kembali ke medan pertempuran lagi. Jadi dia ini benar-benar dendam kepada Blaze karena pernah dibuat lari terbirit-birit oleh Blaze, tapi tidak berhasil dibunuh sih. Tapi dengan kemunculannya kembali, Mukade Choro sangat ingin membunuh Blaze dan berniat melawannya balik dan tidak berniat lari lagi untuk kedua kalinya. Nah, kemungkinan Mukade Choro pernah menghancurkan banyak kota-kota yang membuat para pahlawan lain juga kalah. Ya, tapi karena itu pun mungkin Blaze akhirnya muncul karena ini situasi darurat yang membahayakan manusia. Ya mungkin setelah pertarungan dengan Mukade Choro, Blaze bertarung dengan sangat lama. Akhir dari pertarungan itu menuju puncak dengan kekalahan dari Mukade Choro. Diceritakan bahwa Mukade Choro ini sudah sangat sekarat di hadapan pahlawan nomor 1 yang memutuskan dia kabur dengan cara masuk ke bawah tanah, seperti yang dilakukannya di anime. Jadi kemungkinan aja ketika Elder Centipede sudah masuk ke dalam tanah, di situ Blaze sudah males untuk mengejarnya karena sudah sulit untuk mengimbangi kecepatan kelabang yang sudah masuk ke dalam tanah. Ya intinya mah, menurut Blaze, yang penting mah kotanya bisa selamat dari kehancuran monster. Nah, kalau kalian penasaran, info dari manakah Mimin tahu jika Elder Centipede menyerang kota? Ya sebenarnya nggak ada bukti sih. Jadi gini aja deh, pakai logika. Ya nggak mungkin kan jika seorang pahlawan mengetahui jika monster bakal muncul. Jadi kemungkinan ketika monster ini mengacau, maka pahlawan akan datang pada saat itu yang dipanggil oleh asosiasi pahlawan. Masa monster sama pahlawan bakal janjian, bakal bertarung di sini dan duel di tempat ini? Kan nggak mungkin ya. Nah, jadi kan Blaze ini bisa dibilang gagal membunuh Elder Centipede. Lalu apakah Blaze ini emang lebih lemah dari Saitama? Ya di sini Mimin nggak bisa jawab pasti karena masih belum tahu kekuatan dari Blaze sebenarnya. Tapi Mimin bisa yakin dikit nih jika Blaze ini emang lebih lemah dari Saitama. Karena pada saat Saitama mengalahkan Elder Centipede dengan 1 kali pukulan, King pernah memancing Elder Centipede agar bisa terpengaruh oleh perkataannya. Jadi King mencari sesuatu yang memungkinkan membuat kesal Elder Centipede. Tapi asosiasi pahlawan mengatakan jika ada satu yang membuat Elder Centipede sangat kesal dan bisa memancingnya agar menjauh dari keramaian. Jadi staf asosiasi pahlawan pernah mengatakan jika dulu Blaze berhasil membuat monster itu terluka parah, tapi dia gagal membunuhnya dan monster itu berhasil kabur ke bawah tanah. Nah, dari kata gagal ini berarti Blaze ini emang benar-benar pengen membunuh Elder Centipede, tapi ya gagal seperti yang dibilang dari staf asosiasi pahlawan. Ya tadi kan Mimin bilang jika Blaze lebih lemah dari Saitama, dan dengan bukti staf asosiasi pahlawan mengatakan itu, Mimin bisa yakin dikit lah. Tapi ini cuma teori yang bahkan Mimin aja nggak tahu kekuatan dari Blaze sebenarnya. Menurut kalian kekuatan siapa antara Saitama dan Blaze? Kalau dilihat sejauh ini sih kekuatan Saitama udah fix lebih kuat dari Blaze. Udah lah itu aja. Dan sebenarnya ya
informasi tentang kegagalan Blaze sangatlah rahasia, tapi staf asosiasi pahlawan tetap mengungkapkannya kepada King untuk memancing Elder Centipede agar dia berniat melawan King. Oh iya, kalau dipikir-pikir lagi kan, di sini staf asosiasi pahlawan pernah menyuruh Blaze untuk mengalahkan Elder Centipede, yang berarti pertarungan antara Blaze melawan Elder Centipede terjadi sekitar 3 tahunan yang lalu atau kurang dari itu. Ya soalnya kan asosiasi pahlawan ini terbentuk 3 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan dari 3 tahun sampai masa ini Blaze pernah melawan Elder Centipede. Oh ya, nih Mimin di sini malah mendapatkan info di komiknya. Jika pertarungan Blaze dengan Elder Centipede terjadi 2 tahun yang lalu, kata Phoenix Man. Yang pasti saat itu, kalau Saitama bertemu dengan Elder Centipede, pasti dia bakal mati karena dia sama sekali belum kuat seperti sekarang hingga jadi botak. Ya dulu kan Saitama hanyalah manusia biasa yang hanya mempunyai kekuatan seperti manusia umumnya. Tapi beneran sih, Mimin agak kasihan kepada Elder Centipede ini karena dendam dia belum terbalaskan, tapi dia udah mati oleh orang lain. Ya seenggaknya kan mati di tangan Blaze lebih baik karena dia bertarung lagi dengan Blaze untuk kedua kalinya dan memuaskan keinginannya untuk balas dendam. Ya walaupun bakal kalah juga sih. Ya pada akhirnya yang mengalahkannya adalah pahlawan botak, yaitu si botak Saitama yang benar-benar kampret ini. Gimana ya, di saat ada monster atau seseorang yang sudah sangat dendam, bertahun-tahun malah, bahkan hanya mendengar namanya saja udah marah, sampai terpancing malah mokat oleh orang lain. Rasanya nyesek, oi. Ya dengan kemarahan Elder Centipede ini, King bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk memancingnya agar bisa ditonjok oleh Saitama pada saat itu juga. Dan mungkin ini hal yang bagus juga, karena jika King dan Saitama nggak ada di situ, kemungkinan Silver Fang, Genos, dan Bom ada di ambang sekarat. Bahkan yang paling parah, dia bakal mati bertiga melawan Elder Centipede pada saat di animenya. Tapi dengan kekalahan Elder Centipede hanya dengan 1 kali pukulan, membuktikan jika Saitama sangatlah kuat dibandingkan dengan Blaze yang hanya bisa membuatnya sekarat. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, kan Saitama ini bisa mengalahkan Elder Centipede hanya dalam hitungan detik. Tapi untuk Blaze dikatakan ketika bertarung dengan Elder Centipede, monsternya dibuat sampai sekarat doang. Nah yang pasti kalau sekarat itu biasanya habis bertarung mati-matian atau dengan waktu yang lama. Mimin juga masih bingung sih, apa yang membuat Blaze sampai keluar hanya karena Elder Centipede. Karena menurut staf asosiasi pahlawan, jika Blaze bakal keluar jika ada sesuatu yang mengancam umat manusia. Ya Mimin hanya bisa mengira-ngira dengan bukti yang ada sekarang, walaupun masih belum jelas banget. Mudah-mudahan aja kedepannya Murata Sensei atau One Sensei menampilkan pertarungan Blaze dengan Elder Centipede dan mengungkapkan identitas Blaze kira-kira siapa sebenarnya. Ya untuk kekalahan Elder Centipede ini menjadi akhir dari season 2 One Punch Man berakhir. Lumayan epic sih waktu itu, walaupun agak gantung juga season 2-nya. Oke, di sini ya Mimin bakal berteori sedikit tentang pertarungan Blaze melawan Elder Centipede. Jadi awalnya itu Elder Centipede mengamuk yang mengakibatkan bencana kepada manusia dengan ukurannya yang segede gaban. Mungkin dia bisa menghancurkan kota juga dengan mudah. Nah, karena asosiasi pahlawan sudah terbentuk, kemungkinan ada pahlawan lain yang disuruh untuk mengalahkan Elder Centipede ini. Tapi di posisi itu, mereka semua kalah dan akhirnya Blaze pun datang untuk mengalahkan Elder Centipede. Dan setelah pertarungannya berlangsung lama, hingga membuat Elder Centipede sekarat, monster ini pun melarikan diri ke bawah tanah dengan sangat cepat. Dan di situ Blaze sudah tidak berniat untuk mengejarnya lagi, karena sudah susah jika dikejar ke bawah tanah. Dan kemungkinan yang membuat Elder Centipede sangat dendam kepada Blaze, mungkin ketika pertarungannya Blaze ngeledek monsternya. Nggak mungkin lah, masa Blaze ngeledek gitu sih pas pertarungannya. Kan kalau dilihat dikit mah Blaze ini agak cool ya. Ya bayangin aja nih, ada karakter yang cool tapi ngata-ngatain jika monsternya jelek. Wah lu belum mandi ya, kan agak aneh gitu ya. Dan kemungkinan yang membuat Elder Centipede benar-benar marah kepada Blaze karena dia sulit dikalahkan ketika bertarung. Dan ketika melawan Blaze, dia kalah dan mungkin ini membuat dia sangat marah karena sampai lari terbirit-birit hanya karena manusia. Nah, kalau dipikir-pikir lagi kan ada jurus dari Elder Centipede yang ganti kulit. Dan ketika jurus itu digunakan, luka-luka semuanya pulih kembali dengan sempurna. Kemungkinan dia juga pernah berganti kulit melawan Blaze hingga dia tidak bisa berganti kulit lagi, dan membuatnya harus lari untuk memikirkan sebuah rencana ke depannya untuk mengalahkannya lagi. Oke, itu teori Mimin tentang pertarungan Blaze melawan Elder Centipede, yang infonya sangatlah rahasia menurut staf asosiasi pahlawan.
Ya kayaknya pembahasannya sampai sini aja dah. Dan Mimin juga sudah lama nggak membuat video tentang teori atau fakta, dan akan membuatnya lagi seperti ini kalau ada kesempatan. Tapi nggak tahu sih kapan. Tapi kemungkinan video selanjutnya akan melanjutkan pertarungan Saitama versus Garou, yang dimana Garou sudah kalah oleh Saitama. Tapi Garou masih tetap mencoba untuk bangkit lagi. Dan apakah Garou masih punya harapan? Kita lihat aja deh nanti. Ya tunggu aja pembahasan Mimin tentang pertarungan Saitama versus Garou. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang pertarungan Blaze versus Saitama yang tidak ditampilkan di anime maupun manganya. Kayaknya udah lama juga nih Mimin gak membahas tentang fakta atau teori tentang One Punch Man. Yang dibahas sekarang pembahasan chapter mulu dah. Ya kalau pembahasan chapter sudah selesai semua, mungkin Mimin bakal mengupload teori lebih sering. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.